Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, Shalom, salam kasih, salam sehat untuk kita sekalian. Saya Vikaris Lila Angelina dari Resort GKE Mandomai, mau mengajak kita sekalian untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis, dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan yang kami panggil dengan akrab dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau belajar akan firman-Mu sebab kami yakini dengan iman bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami agar kami yang terbatas adanya ini dapat mengerti, memahami dan mendalami firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 2 Korintus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15 menjadi dasar perenungan buat kita pada saat ini di bawah 2 judul perikop yang telah ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut, dan pelayanan untuk pendamaian. Demikian bunyinya, saya bacakan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadap orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Shalom untuk kita sekalian. Rasanya kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah cukup untuk mengutarakannya,
untuk mengungkapkannya satu persatu tentang baiknya Tuhan dalam hidup kita, tentang cintanya Tuhan dalam hidup kita, tentang ajaibnya Tuhan. Karena setiap waktu, setiap detik Allah itu baik dalam hidup kita. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan itu baik di setiap waktu, dan di setiap waktu Tuhan itu baik. Tetapi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika datang pencobaan, kita itu sibuk dengan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi pergumulan, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan baiknya Tuhan, dengan hebatnya Tuhan, dengan luar biasanya apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, kita seringkali lupa. Kita seringkali lupa tentang berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih mementingkan bagaimana diri kita dengan kemampuan kita untuk menghadapi setiap masalah, setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Akibatnya apa Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita dengan kekuatan kita sendiri menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita, menghadapi pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, kita marah kepada Allah. Kita merasa kecewa kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak mampu hadapi itu sendiri Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kekuatan kita, kita manusia tidak akan pernah mampu menghadapi masalah, menghadapi pencobaan itu sendiri. Sehingga ketika kita kecewa, kita salahkan Allah. Oh, Tuhan itu tidak pernah peduli dalam hidup saya, Allah itu tidak mencintai saya, Allah itu tidak menyayangi saya. Tetapi Bapak Ibu lewat nas kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15 ini, saya mau ajak kita sekalian untuk sama-sama mengetahui bahwa Allah itu sebenarnya adalah Allah yang peduli. Allah itu adalah Allah yang begitu sangat mengasihi kita. Lewat ayatnya yang ke-18a kita bisa melihat dikatakan dalam ayatnya yang ke-18a, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus. Dan semuanya ini, saya mau beri tanda kutip tentang kata semuanya. Semuanya ini Bapak Ibu sidang jemaat merujuk tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup kita, tentang pengorbanan Kristus, tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Pengorbanan Kristus itu juga bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saya garis bawahi, dan Kristus telah mati. Bayangkan Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan, gak ada satu orang pun di dunia ini yang mau mati demi orang lain. Kalaupun ada, mungkin itu hanya untuk beberapa orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasihi. Tetapi untuk semua orang tidak ada yang sanggup, bahkan tidak ada yang mampu untuk mati demi orang lain. Apalagi jika orang yang tidak dia sukai, orang yang ia benci, boro-boro mati. Kadang-kadang manusia untuk mengampuni saja sulit. Tetapi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus mau mati untuk semua orang. Itu menandakan bahwa Allah itu peduli. Allah itu mengasihi kita, bahkan sangat-sangat dalam mengasihi kita sekalian. Kita saja yang kadang-kadang kerap kali berpikir bahwa Allah itu tidak peduli dalam hidup kita. Karena kita mementingkan diri kita sendiri. Kita mementingkan diri kita untuk menyelesaikan masalah dengan kemampuan kita sendiri. Kita lupa bahwa Allah itu Allah luar biasa. Allah kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang peduli kepada kita. Allah yang mengasihi kita sekalian. Sampai sekarang, kalau bukan karena kasih Kristus, kalau bukan karena kepedulian Kristus terhadap kita, Bapak Ibu kita gak akan sampai kepada titik saat ini. Kita tidak akan mampu menjalani hidup kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu berkat Tuhan, kasih Tuhan, kepedulian Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Bisa kita rasakan Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mau sebutkan satu persatu kebaikan Tuhan, itu tidak akan pernah mampu.
Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini sungguh-sungguh mau mengutarakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli kepada kita. Karena Allah yang peduli kepada kita, maka dengan rasa syukur, rasa terima kasih kita diajarkan melalui nas ini untuk dapat berterima kasih kepada Allah. Allah itu tidak pernah menuntut ketika Allah berikan kita napas kehidupan, lalu Allah menuntut kita untuk memberikan 1 miliar, 1 triliun, 100 juta untuk bayar kepada Allah. Allah nggak pernah nuntut itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mau hati kita yang bersyukur. Allah mau agar kita dapat mengasihi sesama sama seperti Allah mengasihi kita. Lewat mana kita dapat melihat hal yang demikian? Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karena Allah telah mengasihi kita, kita kasihi Kristus, kita kasihi orang lain juga, sesama kita, semua orang. Jangan tanpa terkecuali kita mengasihi setiap orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu yang diambil dari 2 Korintus, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kami dapat belajar mengenal bahwa Kristus itu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bahwa kasih-Mu itu sungguh luar biasa Tuhan, tidak tertandingi. Melalui firman-Mu itu kami diajarkan Tuhan untuk dapat merespon kasih-Mu, cinta-Mu dengan baik. Dan Tuhan pada kesempatan kali ini melalui firman-Mu tadi maka ajarkan kami Tuhan lewat hidup kami hari lepas hari. Agar kami dapat merespon cinta kasih Tuhan, agar kami dapat merespon kepedulian Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami dapat mengasihi sesama kami sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Di kesempatan kami pada saat ini Tuhan, karena anugerah-Mu, maka ajarkan kami Tuhan untuk dapat membawa syafaat kami Bapa. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui negara kami ini. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di tingkat pusat maupun pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati, memberikan mereka hikmat agar dapat memimpin bangsa ini dengan kebijaksanaan. Dan Tuhan pada saat ini juga kami mau naikkan syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk pekerja gereja-Mu, baik itu pendeta, penginjil, vikaris, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan melimpahi mereka dengan kasih karunia Tuhan, agar melalui karunia-Mu mereka dapat melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Tuhan kami juga tidak lupa berdoa untuk janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar lainnya. Kami percaya Tuhan berkat-Mu juga dinyatakan atas hidup mereka. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan melimpahi mereka dengan berkat-Mu, agar senantiasa dalam hidupnya mereka tidak pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka, tetapi senantiasa mereka mempermuliakan nama Allah. Dan juga Bapa dalam kesempatan saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami yang tercinta, Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan kiranya memberkati gereja kami, Tuhan memakai setiap orang-orang yang Tuhan pilih sebagai alat di tangan Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan Tuhan kiranya jemaat-Mu, orang-orang yang meninggikan nama Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Bahkan di musim pandemi COVID-19 ini kami mau berdoa kiranya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit termasuk virus COVID-19. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.